Supreme Martial God Technique. Bab 1076-1080. Bab 1076 Pertunangan. Aku di sini untukmu. Penjaga itu memandang Lin Zihan dan berkata, "Aku." Lin Zihan bertanya dengan bingung. "Nona, apakah Anda masih ingat pertunangannya?" Setelah mendengar kata-kata penjaga itu, Wu Yun dan Tao Ziyun tercengang pada saat yang bersamaan. Lalu dia menatap Lin Zihan dan berkata, "Pertunangan? Pertunangan apa?" Lin Zihan juga bingung untuk beberapa saat, tapi dia segera ingat. Beberapa penjelasan. Wu Yun mengangguk dan berkata, "Jadi itulah yang terjadi." Ternyata beberapa tahun yang lalu, kepala istana pangeran di daerah lain melihat ketampanan Lin Zihan. Mereka semua berniat menikahkan keturunannya dengan Lin Zihan. Mereka telah membuat kesepakatan dengan Lin Xiao di awal. Dalam kompetisi seni bela diri 8 wilayah ini, jika mereka dapat memenangkan 3 wilayah teratas, mereka akan membiarkan Lin Zihan memilih salah satu wilayah untuk menikahi keturunannya. Awalnya kupikir itu hanya lelucon, tapi Lin Xiao tidak menganggapnya serius, jadi dia setuju dengan santai. Tanpa diduga, orang-orang ini benar-benar datang ke pintu. Namun yang membuat Wu Yun bingung adalah kompetisi seni bela diri antar 8 kabupaten belum dimulai. Lagi pula, kalaupun kamu ingin menikah, kamu hanya boleh menikah dengan satu orang, bukan? Apa artinya jika orang-orang dari 3 kabupaten berkumpul? Baru setelah mendengarkan penjelasan penjaga barulah dia tahu. Ternyata dengan menurunnya keturunan keluarga Lin secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir, kabupaten lain telah lama meremehkan kabupaten Yunling mereka. Kali ini, Lin Mansion tidak memperhatikan kompetisi seni bela diri 8 wilayah. Kali ini, kami mengunjungi 3 kabupaten dengan junior terkuat di antara 8 kabupaten. Yaitu Kabupaten Qiyun, Kabupaten Sanming dan Kabupaten Riau. Karena ada anak muda yang berpengaruh di 3 kabupaten ini. Oleh karena itu, sudah lama beredar rumor bahwa 3 tempat teratas dalam kompetisi 8 daerah tersebut akan diraih oleh ketiga kabupaten tersebut. Pada saat yang sama, karena tuan muda dari 3 kabupaten ini semuanya mendambakan kecantikan Lin Zihan. Sepertinya dia takut direnggut oleh pihak lain. Hasilnya belum ditentukan, dan dia sudah datang ke rumah Lin untuk memberikan hadiah pertunangan terlebih dahulu. Orang-orang ini, bukankah mereka menganggap diri mereka terlalu serius? Wu Yun mengerutkan kening dan berkata setelah mendengar keseluruhan cerita. Pada saat yang sama, Wu Yun memiliki keraguan lain dalam pikirannya. Ditanya, "Menurut apa yang Anda katakan, orang-orang ini di sini hanya untuk membayar hadiah pertunangan. Bagaimanapun, itu hanya lelucon pada awalnya. Tidak bisakah Tuan Istana Lin menolaknya begitu saja? Mengapa Anda mengatakan Anda dalam masalah sebelumnya?" "Oh, Tuan Wu Yun, Anda tidak tahu sesuatu." Penjaga itu mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tidak apa-apa jika Anda benar-benar datang ke sini hanya untuk membayar hadiah pertunangan, tetapi bajingan ini agak terlalu menggertak." Tuan Istana memberitahu mereka ketika mereka datang bahwa wanita muda itu sudah memikirkan seseorang. Mencoba membujuk mereka untuk kembali, tetapi ketika orang-orang ini mendengar ini, mereka segera menjadi agresif. Jujur saja, ini adalah perjanjian awal. Jika kepala istana tidak setuju, itu akan menjadi pelanggaran kontrak. Pada saat itu, mereka akan bersatu dengan beberapa kabupaten lainnya, langsung memakzulkan Lin Mansion kami dan mengusir kami dari Kabupaten Yunling. Orang-orang ini benar-benar terlalu sering menindas orang lain. Namun, karena kompetisi seni bela diri belum dimulai, jika Kabupaten Yunling juga masuk ke 3 besar pada saat itu, maka Istana Master Lin berhak memutuskan pertunangan, dan sekarang hasilnya sudah tidak keluar, mereka begitu agresif dan tidak masuk akal. Wu Yun bertanya ragu. "Aduh." Penjaga itu menghela nafas dan berkata, "Alangkah baiknya jika itu yang terjadi, tetapi Anda tidak tahu bagaimana kinerja Kabupaten Yunling kami dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimana kami bisa memiliki junior yang mampu untuk bersaing dengan mereka?" "Oh," seru Wu Yun. Setelah memahami seluk-beluk masalah ini, dia tidak lagi khawatir. Mereka hanyalah beberapa tuan muda keren dengan sedikit kekuatan, mereka tidak layak untuk disebutkan. Pukul saja dia. "Hah, itu tidak benar." Wu Yun tiba-tiba sepertinya teringat sesuatu dan bertanya pada Lin Zihan, "Baru saja, mereka bilang kamu telah jatuh cinta dengan seseorang. Siapa itu?" Setelah mendengar ini, wajah cantik Lin Zihan memerah. Penjaga itu tersenyum dan berkata, "Tuan Wu Yun, tolong berhenti berpura-pura bodoh. Seluruh Lin Mansion tahu bahwa orang yang disukai Nona Zihan adalah Anda." "Aku." Wu Yun tertegun sejenak, lalu menatap Lin Zihan lagi. Melihat pipinya yang memerah, dia mungkin bisa menebak alasannya. Tampaknya Lin Zihan pernah memberitahu Lin Xiao pada suatu saat. Tapi saya belum mengonfirmasi hubungan saya dengan Lin Zihan sama sekali. "Oh, hutang cinta sialan ini. Ayo, bawa aku masuk. Aku akan pergi menemui orang-orang itu sebentar." Mendengar ini, penjaga itu mengangguk penuh semangat.
Wu Yun membuat keributan besar di seluruh ibu kota kabupaten, mengalahkan 3 klan besar lainnya untuk Istana Yun, dan mengamankan posisi Istana Lin sebagai pangeran daerah. Keagungan aslinya masih jelas di benak saya. Sekarang Wu Yun membantu mereka, kepercayaan diri yang sangat kuat muncul di hati mereka. Setelah memasuki The Lin Mansion, Wu Yun dan ketiga anak buahnya langsung menuju ruang pertemuan. Saat ini, suara konfrontasi terdengar di ruang konferensi. Kalian, jangan terlalu sering menindas orang lain. Ketika aku mengatakan bahwa Zihan telah jatuh cinta pada seseorang, dia telah jatuh cinta pada seseorang. Bagaimana lelucon aslinya bisa dihitung? Apakah kamu bercanda? Lin Xiao, tidak ada lelucon di sini. Ini lelucon, pertunangan telah dibuat, dan sekarang Anda menarik kembali kata-kata Anda. Hari ini Anda harus memberi kami penjelasan, menyetujui pertunangan, atau Anda mengambil semua orang di keluarga Lin dan keluar dari Kabupaten Yunling. Ini lelucon, ini masalah Kabupaten Yunling saya. Apakah giliran Anda untuk campur tangan orang luar seperti Anda? Selain itu, kompetisi militer 8 kabupaten belum dimulai. Bagaimana Anda tahu bahwa Kabupaten Yunling tidak bisa berada di antara 3 besar? 3 besar. Hei, Lin Xiao, kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak tahu bahwa keluarga Linmu bahkan tidak memiliki setengah sosok junior yang mampu. Apakah kamu berbicara omong kosong? Siapa bilang keluarga Lin tidak memiliki figur junior yang mampu? Pada saat ini, Wu Yun memimpin dan berjalan ke aula diskusi. Di belakangnya ada Lin Zihan dan Tao Ziyun. Namun, tak satu pun dari ketiganya menunjukkan aura apapun saat ini. Oleh karena itu, orang luar tidak dapat melihat budidaya mereka. Kemunculan Wu Yun membuat seluruh ruang pertemuan yang bising menjadi hening sejenak. Semua orang menatapnya. Wu Yun juga melirik orang-orang yang hadir. Tidak banyak orang, dan hanya Lin Xiao yang ada di Lin Mansion. Ada 6 orang lainnya, 3 parubaya dan 3 remaja. Mereka adalah Qi Feng, penguasa istana Pangeran Kabupaten Qiyun, dan putranya Qilong. Ming Sihai, penguasa istana Pangeran Kabupaten Sanming, dan putranya Minggu. Ritian, penguasa istana Pangeran Kabupaten Riao, dan putranya, Ridi. Siapa kamu? Keluar. Wu Yun, kamu akhirnya kembali. Ritian sedang tidak marah hari ini, dan dia ingin memarahi Wu Yun ketika dia membuka mulutnya, tetapi Lin Xiao berdiri di bergegas dan datang untuk menyambutnya. Saat ini, Lin Xiao merasa santai. Kerugian terbesar dari keluarga Lin saat ini adalah tidak ada keturunan yang kuat, sehingga mereka tidak tangguh. Sekarang Wu Yun telah kembali, dia secara langsung menutupi kerugian ini. Lin Xiao tentu saja sangat bersemangat. Paman Lin. Wu Yun mengangguk dan tersenyum. Zihan, kamu juga kembali. Ini adalah. Lin Xiao menatap Tao Ziyun dan bertanya. Oh, ini adalah seorang tetua yang telah membantuku. Dia adalah orang biasa. Dia selalu ingin datang ke Lin Mansion untuk melihat dunia, jadi aku membawanya langsung ke sini. Paman Lin, apakah kamu keberatan? Menurut tahu penjelasan Ziyun, Wu Yun He bersembunyi untuknya dan membuat identitas secara acak. Ngomong-ngomong, orang yang lebih tua juga adalah orang yang lebih tua dari Zihan. Mereka adalah satu keluarga. Hanya saja kita tidak punya waktu saat ini dan tidak bisa menghibur orang tua itu dengan baik. Jangan salahkan orang tua itu. Tao Ziyun tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Apakah kamu sudah selesai dengan salamnya? Lin Xiao, sekarang bukan waktunya untuk mengobrol dan mengenang masa lalu. Pada saat ini, saya mendengar kata-kata suam-suam kuku Ritian datang lagi. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan, Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 1077 berjuang untuk pernikahan. Mendengar ini, Lin Xiao, Wu Yun dan yang lainnya semuanya menoleh. Pada saat ini, saya melihat tuan muda dari 3 klan besar menatap langsung ke arah Lin Zihan. Mulutku hampir mengeluarkan air liur. Saya harus mengatakan bahwa Lin Zihan, yang kini berusia 16 tahun, sudah menjadi yang terbaik dalam hal penampilan dan sosok. Saya khawatir pria manapun akan mengeluarkan air liur saat melihatnya. Jelas sekali bahwa tuan muda dari ketiga klan ini mendambakan kecantikan Lin Zihan. Ayah, saudari Zihan, aku bertekad untuk menikah denganmu. Tiba-tiba, Qilong, penguasa Kabupaten Qiyun dan putra Qi Feng, berbicara. Kamu menikah dengan apa? Saudari Zihan adalah Mingguku. Orang yang berbicara saat ini adalah Minggu, putra Ming Sihai, penguasa Kabupaten Sanming. Kalian berdua sampah. Kalian berani bersaing denganku untuk mendapatkan kakak Zihan. Menyerahlah. Kakak Zihan adalah milikku. Putra Ritian, Rindi, tidak ketinggalan sama sekali. Apa yang kalian bicarakan? Kamu, sudah cukup. Diam, kalian tidak bisa lari. Jangan membuatku malu di sini.
Melihat ketiga orang ini hendak memulai perkelahian. Ritian dan tiga lainnya memarahi putra mereka hampir pada waktu yang bersamaan. Ritian langsung menatap Wu Yun dan bertanya, apakah kamu Wu Yun? Dari nada bicaranya, terlihat jelas bahwa dia pernah mendengar tentang Wu Yun. Faktanya, itu normal. Ketika Wu Yun berperang melawan 4 klan besar di Kabupaten Yunling, terjadi banyak keributan. Meskipun Lin Xiao dengan cepat memblokir berita tersebut. Namun, terlalu banyak orang yang mengetahuinya. Tentu saja, mereka mendapat kabar. Namun mengetahuinya berarti mengetahuinya, percaya atau tidak itu soal lain. Lagi pula, saya belum pernah melihat hal seperti ini dengan mata kepala sendiri, ditambah lagi, sepertinya saat ini. Wu Yun hanyalah seorang pemuda biasa. Tidak melihat kilatan cahaya yang tidak biasa. Saat berkomunikasi dengan orang lain, kesan pertama selalu menjadi hal terpenting. Pada saat ini, kesan pertama Ritian dan yang lainnya terhadap Wu Yun adalah kesan biasa. Jadi tanpa sadar saya berpikir bahwa berita yang saya dengar pasti dilebih-lebihkan. Tidak terlalu bisa diandalkan. Wu Yun mengangkat kepalanya dan menatap Ritian, tapi tidak berkata apa-apa. Lalu dia memandang Lin Xiao dan berkata, mereka semua di sini untuk Zihan. Kalian semua tahu. Lin Xiao memandang Wu Yun dan Lin Zihan dan berkata, ya, Wu Yun mengangguk. Oh, itu semua salahku karena aku cepat berbicara saat itu, dan sekarang. Paman Lin, jangan bahas masalah ini untuk saat ini. Tolong ajak Zihan dan aku, yang lebih tua, untuk duduk dulu. Aku akan menyelesaikan masalah ini. Kata Wu Yun. Lin Xiao memiliki kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan pada Wu Yun. Karena Wu Yun berkata dia bisa menyelesaikannya, pasti ada cara untuk menyelesaikannya. Ya, dia mengangguk, lalu memimpin Lin Zihan dan Tao Ziyun untuk duduk di sebelahnya. Lin Xiao, sekarang Zihan sudah kembali, kita akan membiarkan Zihan mengambil keputusan secara langsung. Ritian mengabaikan Wu Yun. Dia berkata kepada Lin Zihan, yang duduk di sebelah Lin Xiao, Zihan, karena kamu juga tahu seluk-beluk masalah ini, mari kita bicara terus terang. Sekarang, 3 tuan muda terbaik dari 8 kabupaten kita ada di sini. Sini. Mereka semua ingin menikah denganmu. Kamu memilih salah satu dari mereka bertiga. Tentu saja, siapapun yang kamu pilih, kami tidak akan keberatan. Nah, bagaimana pendapatmu tentang lamaran Paman Ritian? Apakah kamu Paman? Lin Zihan tidak sopan dan berdiri untuk berteriak dengan marah. Ekspresi Ritian berubah, tapi untungnya dia tidak marah. Buatlah keputusan. Siapa yang ingin kamu nikahi? Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu ingin menikah denganku? Siapa kamu? Yang tidak disangka Ritian adalah toleransinya tidak membuat nada bicara Lin Zihan berubah. Lebih buruk. Ada perbaikan. Sebaliknya, keadaan menjadi lebih buruk. Dang bahkan berkata dengan marah. Kamu tidak tahu bagaimana menyanjungku, Lin Zihan, pertunangan ini dijanjikan oleh pamanmu atas namamu. Jika kamu tidak setuju, maka pamanmu akan membatalkan pertunangan. Ketika saatnya tiba, seluruh Linmu Mansion akan menderita karena ini. Kamu harus berpikir hati-hati. Ini sudah berakhir. Kedengarannya kesabaran Ritian telah mencapai batasnya. Menurutmu, Zihan, Lin Zihan mengabaikan Ritian yang hendak marah. Bersiaplah untuk berteriak lagi. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia dihentikan oleh Wu Yun. Dari mata Wu Yun, Lin Zihan tahu apa yang Wu Yun ingin dia lakukan. Saya langsung menjadi sangat bingung. Sama seperti pamannya, bahkan mungkin lebih. Dia memiliki kepercayaan yang tidak bisa dijelaskan pada Wu Yun. Oleh karena itu, Lin Zihan masih harus gigit jari dan mengangguk, kalau begitu katakan padaku, bagaimana aku harus memilih di antara mereka bertiga. Melihat Lin Zihan benar-benar setuju, kemarahan di wajah Ritian segera menghilang. Dia tertawa dan berkata, beginilah caramu mengenal orang. Setelah mengatakan ini, dia menoleh ke putranya Ridi dan berkata, nak, ayolah, jalan sudah diaspal untukmu. Apakah kamu bisa berhasil atau tidak, terserah untukmu. Jangan khawatir, ayah. Ritian mengangguk puas. Di saat yang sama, Nak Qifeng dan Ming Sihai juga berkata kepada putra mereka di saat yang bersamaan. Nak, silakan berperilaku baik. Gadis Zihan ini cantik sekali, jangan biarkan pria dari Ridi itu merebutnya. Itu ada di ujung jari Anda. Qilong dan Ming ibu kota kuno memiliki kesombongan yang sama dan kurangnya kesadaran diri. Di ruang pertemuan, hanya mereka bertiga, Sun dan Di, yang terlihat berdiri berdampingan. Minggu memimpin, memandang Lin Zihan, menangkupkan tangannya dan berkata. Kabupaten Sanming, Tuan Muda Istana Pangeran Kabupaten dan calon pewaris Pangeran, Minggu. Dia kuat, berusia 25 tahun, dan memiliki tingkat budidaya tingkat keempat di langit. Dia adalah nomornya seorang jenius di Kabupaten Sanming kami.
Selama saudari Zihan bersedia menikah denganku, di masa depan, kamu akan menjadi istri putri tercantik di Kabupaten Sanming kami. Lin Zihan tampak jijik dan bahkan tidak tertarik untuk melihatnya. Qilong di samping menatap Minggu dengan pandangan menghina. Dia berkata dengan dingin, siapapun yang kamu bicarakan bukanlah pewaris masa depan pangeran. Kemudian dia memandang Lin Zihan dan biasanya menarik poninya yang menyentuh dagunya ke samping, memperlihatkan separuh wajahnya. Berkata, saya Qilong. Saya tidak akan memperkenalkan identitas saya secara detail. Dalam hal kultivasi, dia sama dengan Minggu, level keempat di bidang voli, tetapi dalam pertarungan sebenarnya saya akan menghancurkannya. Selain itu, saya adalah lebih tampan dari dia dan bisa berdandan dengan baik. Saya tahu cara merias wajah. Tentu saja, keuntungan terbesar saya adalah saya baik kepada istri saya. Bagaimana, saudari Zihan, apakah kamu sudah tertarik padaku? Aku tahu bahwa aku sangat menawan. Kita berdua adalah pasangan yang sempurna. Ketika saatnya tiba, mungkin Li Ritian tidak bisa mendengarkan lagi, jadi dia langsung memotong kata-kata Qilong. Zihan, nama saya Ritian. Anda seharusnya melihat bahwa ayah saya adalah penguasa istana paling kuat di antara 8 kabupaten. Kabupaten Riau kami juga memiliki fondasi terdalam di antara 8 kabupaten. Mengenai budidaya saya tidak akan menyebutkannya itu. Saya tidak punya kelebihan apapun, tapi saya jujur. Saya, Kabupaten Riau, adalah yang terkaya di antara 8 kabupaten. Saya hanyalah tambang emas. Jika saudari Zihan menikah dengan saya dapat membuat Anda menikmati semua keindahan yang Anda miliki. Dapat dimiliki di dunia ini. Mendengar ini, bahkan Wu Yun pun tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Mereka benar-benar lebih tidak tahu malu dibandingkan yang lain. Bagaimana kalau saudari Zihan, pilih aku. Pilih aku. Setelah perkenalan, mereka bertiga mulai berkompetisi lagi. Ahem, semuanya, tunggu sebentar. Pada saat ini, suara Wu Yun tiba-tiba terdengar di ruang pertemuan. Ketika mereka saling memandang, Wu Yundao berkata, sampah, jika hanya itu yang kamu punya, aku khawatir Zihan akan meremehkanmu. Sampah, beraninya. Kamu menyebut kami sampah. Kamu pikir kamu siapa? Adalah. Sekarang giliranmu. Apakah kamu akan menyela? Kamu tidak menyukai kami. Di antara 8 kabupaten, kami adalah jenius terbaik. Jika kamu tidak menyukai kami, bagaimana mungkin Suster Zihan masih menyukaimu? Mereka bertiga berteriak pada Wu Yun. Wu Yun tersenyum dan melanjutkan. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan, Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 1078 Maaf, serangannya terlalu keras. Dasar sampah, sejauh yang aku tahu, pertunanganmu ditetapkan setelah kompetisi seni bela diri 8 daerah, kan? Kompetisi seni bela diri belum dimulai. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk melamar sekarang? Wu Yun masih suam-suam kuku. Cara yang panas. Brengsek, meskipun pertunangannya dilakukan setelah kompetisi seni bela diri, tapi selain kita bertiga, siapa lagi yang bisa memenangkan 3 besar kompetisi seni bela diri di 8 kabupaten? Wajah ketiga orang itu dipenuhi dengan kemarahan dan ketidakpuasan. Bagaimana kamu bisa tahu jika kamu tidak mencobanya? Aku mendengar kata-kata suam-suam kuku Wu Yun lagi. Betapapun bodohnya ketiga orang ini, mereka tetap mengerti. Qilong mengangkat alisnya dan mengulurkan tangannya lagi untuk menarik poninya ke samping. Dia berkata, dengarkan apa yang Anda maksud. Apakah Anda pikir Anda memiliki kekuatan untuk melawan kami? Mungkin karena dia sudah terlalu lama menyandang nama jenius ini, dan dia jarang melihat dunia. Ketiga orang ini sangat percaya diri dengan bakat dan kekuatannya. Namun bagi Wu Yun, menyebut mereka sampah bukanlah hal yang berlebihan. Bagaimanapun, mereka semua berusia sekitar 25 tahun. Meskipun Wu Yun masih berusia 20-an, hanya 1,5 tahun sejak budidayanya dihapuskan dan dia mulai berkultivasi lagi. Tiba-tiba, Wu Yun tersenyum tipis dan berkata, melawanmu. Nah, karena kamu memiliki permintaan ini, maka aku akan mengabulkannya kepadamu. Dengan cara ini, kalian bertiga bersatu. Jika kamu menang, aku akan membunuhmu dan aku akan mendengarkan. Terserah kamu. Hah, dasar pemuda bodoh yang tidak takut mati. Dia malah mengajak kita bertiga untuk berkumpul. Ridi maju selangkah dan berkata dingin. Silakan, bunuh dia dulu, dia berisik sekali. Minggu juga mengambil langkah maju, mengangkat tangannya untuk bersiap bergerak. Tunggu. Wu Yun tiba-tiba berhenti ketika dia hendak mengambil tindakan. Mereka bertiga tertegun dan berkata, apa? Kamu ingin menyesalinya? Tidak mungkin. Jika kamu memiliki kata-kata terakhir, ucapkan saja dengan cepat. Kalau begitu aku akan memberitahumu secara langsung. Wu Yun tersenyum sedikit dan berkata, karena kalian bertiga memiliki dia yang mengaku sebagai jenius muda paling kuat di 8 kabupaten,
jadi mari kita buat kesepakatan secara langsung, dan kita tidak perlu menunggu sampai hari kompetisi seni bela diri di 8 kabupaten. Saat dia mengatakan itu, Wu Yun memandang Ritian dan 3 orang lainnya yang berdiri di samping. Berkata, atas nama Lin Mansion di Kabupaten Yunling, saya akan bersaing dengan putra-putra ini, orang-orang surga yang sombong. Jika saya kalah, Lin Mansion akan langsung mengakui kekalahan di kompetisi seni bela diri 8 kabupaten dan menanggung semua konsekuensinya. Mengakui kekalahan, saya tidak akan pernah menyesalinya. Tentu saja, jika saya menang secara kebetulan, maka Lin Mansion akan langsung memenangkan tempat pertama dalam kompetisi seni bela diri 8 daerah, dan saya tidak akan menyesalinya. Tentu saja, kalian bertiga akan pergi bersama, peraturannya tetap tidak berubah. Apa? Apakah kamu berani menerima tantangan? Wu Yun tentu saja memiliki beberapa pertimbangan dalam melakukan ini. Dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu di kompetisi seni bela diri 8 negara. Sekarang saya kebetulan bertemu dengan 3 orang bodoh yang sedang memamerkan kekuatan mereka. Selesaikan saja secara langsung, selesaikan, dan selamatkan masalah. Apa yang saya katakan sekarang juga merupakan bukti bahwa orang-orang ini akan menyesalinya di kemudian hari. Selama mereka mengangguk, masalahnya akan terselesaikan. Tentu saja, Wu Yun tidak khawatir mereka akan berbeda pendapat. Sebab, demi membangkitkan amarah mereka sepenuhnya. Wu Yun sebelumnya meminta Lin Zihan untuk berpura-pura menyetujui permintaan Ritian, dan kemudian dia melakukan pembalikan. Dengan kepribadian mendominasi orang-orang ini, mereka pasti setuju. Benar saja, Ritian melirik Qi Feng dan Ming Sihai. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, karena kamu ingin mati, maka aku akan membantumu. Lalu dia bertanya pada Lin Xiao, orang ini mengatakan dia mewakili Lin Mansionmu, apakah ini penting? Tentu saja benar. Lin Xiao juga memahami maksud Wu Yun saat ini, dan tentu saja dia tidak akan keberatan. Nak, 2 keponakan yang baik, biarkan konflik di antara kalian bertiga berlangsung sebentar, lalu bunuh bocah sombong ini. Adapun Lin Zihan, jika kalian bertiga menginginkannya, biarkan dia melayani kalian bertiga di pada saat yang sama. Jika kamu tidak bisa mendapatkan hatinya, setidaknya kamu bisa mendapatkan orang-orangnya. Terima perintah. 3 orang dari matahari dan bumi menjawab pada saat yang bersamaan. Mencari kematian. Wu Yun diam-diam mengertakkan giginya, niat membunuh muncul di matanya. Jika Ritian tidak mengatakan ini, dia akan mengusir orang-orang ini seperti rencana awalnya. Namun hari ini, Ritian begitu cuek dan terang-terangan menghina reputasi Lin Zihan. Langkah ini, sialan. Demikian pula, Wu Yun bukanlah satu-satunya yang memiliki niat membunuh saat ini. Di depan, Tao Ziyun, yang duduk di sebelah Lin Zihan, juga memiliki tatapan mematikan yang mengerikan di mata lamanya. Kamu bajingan, jika kamu berani memprovokasi kami bertiga, pergilah ke neraka. Sun dan Di melangkah maju lebih dulu. Pada saat yang sama, kultivasi tingkat keempat di dunia voli segera muncul di sekujur tubuhnya. Dia memegang pedang panjang di tangannya dan keterampilannya sangat cepat. Gerakan hujan yang berterbangan dan bunga yang mengalir langsung menusuk banyak titik vital Wu Yun. Minggu dan Kilong mengikuti dari belakang. Masing-masing dari mereka menyerang dengan keras, mengenai bagian vital Wu Yun. Wu Yun mengangkat alisnya dan sedikit menyipitkan matanya, niat membunuh yang terkandung di matanya dilepaskan secara maksimal pada saat ini. Pada saat yang sama, Wu Yun tiba-tiba berpikir. Aura kultivasi seluruh tubuh juga tiba-tiba melonjak. Seperti 3 orang yang berlawanan, mereka berada di alam voli tingkat keempat. Perubahan tersebut membuat ekspresi Naridi dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Rasa kehilangan tiba-tiba melonjak di hatiku. Mereka begitu sombong dan percaya diri karena bakatnya sendiri. Tetapi pria di depannya tampaknya 4 atau 5 tahun lebih muda dari mereka, dan dia sebenarnya memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan mereka. Bahkan, meskipun tingkat kultivasinya sama. Namun, mereka merasakan penindasan yang tak terlihat dari aura kultivasi Wu Yun. Jika hanya satu dari mereka yang melawan Wu Yun saat ini, mereka mungkin akan takut dengan rasa penindasan ini dan melarikan diri. Namun, mereka saling memandang dan melihat ada 3 orang bersama, jadi mereka tidak takut lagi. Orang pertama yang bereaksi mungkin adalah Ritian. Kecuali Tao Ziyun di lapangan, dia memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Saat Wu Yun melepaskan kultivasinya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Meski memiliki tingkat kultivasi yang sama, mereka selalu merasa ada yang tidak beres. Perasaan ini terlalu kuat. Ini jelas bukan aura yang seharusnya dimiliki oleh seorang kultivator alam langit tingkat 4. Tapi dia tidak peduli pada awalnya. Dia memiliki ide yang sama dengan putranya matahari dan bumi. Saya pikir tidak masalah jika 3 orang bergabung. Tapi saat Wu Yun melambaikan tangannya, siap mengambil tindakan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa itu terlalu buruk.
Pada saat yang sama, dia segera mengingatkannya, "Nak, minggirlah dan jangan berkelahi dengannya." Namun, pengingatnya sudah terlambat. Saat dia berbicara, langkah Wu Yun telah dilaksanakan. Ibarat angin dan kilat, secepat kilat dan dapat menutupi telinga, sederhana dan kasar. Dengan cerdik menghindari pedang panjang yang ditusukkan oleh matahari dan bumi. Kemudian ia segera mencubitnya dengan dua jari dan mencekiknya, langsung meremukkan tenggorokan matahari dan bumi menjadi berkeping-keping. Kabut darah muncrat dengan liar, dan matahari dan bumi jatuh ke tanah dan mati secara menyedihkan bahkan sebelum mereka sempat berteriak. Di samping, Qilong dan Minggu ketakutan saat melihat ini. Dia bahkan lupa melarikan diri. Namun, meski mereka ingin melarikan diri, mereka mungkin tidak akan bisa. Tanpa kepastian yang mutlak, Wu Yun tidak akan pernah mengambil tindakan. Pukul beberapa gerakan berturut-turut. Dengarkan saja ratapan Qilong dan Minggu yang bergema di ruang konferensi. Namun tak lama kemudian tidak ada suara. Di darat, hanya ada 3 mayat yang tragis. "Nak, aku punya seorang putra. Wu Yun, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu." Mungkin pukulannya terlalu hebat, atau mungkin itu semua di luar dugaan mereka. Adegan di depan mereka membuat Ritian dan Qifeng tertegun lama sebelum mereka sadar. Masing-masing memandang anak yang meninggal secara tragis di tanah, dan hanya mendengar raungan dan ratapan marah dari mereka bertiga. Kemudian hampir di saat yang sama, dia melesat ke depan, mengertakkan gigi, menjebak Wu Yun di tengah. Menghadapi pengepungan 2 praktisi di alam pencerahan tingkat kelima dan 1 praktisi di alam pencerahan tingkat keenam, Wu Yun tidak panik sama sekali. Menyeka darah di tangannya, dia berkata dengan tenang, "Maaf, aku memukulmu terlalu keras. Aku akan membunuhmu." Ritian memiliki temperamen yang paling kejam. Tentu saja, dia juga memiliki tingkat kultivasi tertinggi, jadi dia tidak menghindar. Dari itu akan mengambil tindakan. "Ritian, kamu berani." Lin Xiao juga segera melindungi Wu Yun. Dia memelototi Ritian dan berkata, "Bunuh dia. Di Lin Mansion kami, kamu tidak akan diizinkan menjadi liar." Saat dia berbicara, kultivasi Lin Xiao juga dilepaskan, mencapai alam pencerahan tingkat kelima. "Hei, Lin Xiao, apa menurutmu kamu bisa melindunginya?" Kematian Ridi merupakan pukulan besar baginya. Kemarahan Ritian saat ini melampaui kata-kata. Kedua matanya menjadi merah. "Qifeng, Ming Sihai, kalian berdua hentikan Lin Xiao untukku. Hari ini aku akan mencabik-cabik Wu Yun anak ini untuk mengorbankan jiwa anakku." Melihat ini, ekspresi Lin Xiao berubah. "Aku diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk. Jika ketiga orang ini benar-benar mengambil tindakan, dia mungkin tidak dapat menghentikan mereka." Dia berbisik pada Wu Yundu. "Wu Yun, aku akan menghentikan mereka bertiga nanti. Kamu bawa Zihan dan segera pergi. Jangan khawatir, mereka tidak berani melakukan apapun padaku." Di depannya, ketiga orang ini siap mengambil tindakan. "Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan, Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat." Bab 1079 kembali ke benua timur. "Kenapa kamu berlama-lama? Bawa Zihan dan kakakmu keluar dari sini secepatnya." Melihat Wu Yun acuh tak acuh, Lin Xiao mendesak lagi dengan suara rendah. "Huff, aku ingin pergi, tapi sudah terlambat. Lin Xiao, hari ini aku, Ritian, akan menumpahkan darah Lin Mansionmu." Begitu Lin Xiao selesai berbicara, dia hanya mendengar raungan Ritian, dan kultivasi seluruh tubuhnya menyebar. "Keluar dalam sekejap, ayo." Begitu dia mengangkat telapak tangan kanannya, energi spiritual yang kuat dengan cepat berkumpul di depannya. Bang, bang, bang. Saat Ritian hendak mengambil tindakan, tiba-tiba, dia mendengar serangkaian suara dentuman yang datang dari seluruh ruang konferensi. Ekspresi semua orang berubah, dan mereka melihat semua pintu dan jendela ruang pertemuan tiba-tiba tertutup rapat. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka tiba-tiba merasakan paksaan yang mengerikan melanda dalam sekejap. Dalam sekejap, seluruh ruang konferensi dipenuhi dengan tekanan yang mengerikan. Lin Xiao dan Wu Yun baik-baik saja. Di bawah tekanan, ketiganya merasa paling tidak nyaman. "Saudara Ritian, apa yang terjadi? Apakah tekanan ini datang dari orang yang kuat?" Sesaat kemudian, terdengar Ming Sihai bertanya kepada Ritian Dao dengan susah payah sambil menahan tekanan tersebut. Saat ini, kecuali mereka bertiga. Faktanya, Lin Xiao juga memiliki ekspresi bingung di wajahnya, dan dia juga merasakan tekanan yang menakutkan ini. Namun, seperti Ritian dan lainnya, dia tidak tertindas sampai sesak napas. Di saat yang sama, matanya melihat sekeliling, bertanya-tanya dari mana datangnya tekanan ini. Wu Yun, sebaliknya, memiliki senyuman di bibirnya. Dia secara alami tahu dari mana tekanan ini berasal. Di saat yang sama, hal ini juga memberinya kepercayaan diri untuk langsung membunuh ketiga putra mereka di depan Ritian dan lainnya.
Pertumpahan darah di Lin Mansion. Oh, kamu ingin membunuh orang di depan mataku, apakah kamu mendapat persetujuanku? Tepat ketika mereka terkejut, mereka tiba-tiba mendengar suara yang dingin dan suram. Mendengar suaranya, semua orang menoleh untuk melihat. Dalam sekejap, semua orang, termasuk Lin Xiao, tampak ngeri. Mereka melihat lelaki tua yang duduk di sebelah Lin Zihan, yang paling tidak menarik perhatian mereka, berjalan perlahan ke arah mereka dengan menggunakan tongkat. Dan tekanan mengerikan ini berasal dari orang ini. Kamu, Ziyun, senior. Ritian tampak ketakutan dan menatap Tao Ziyun lama sebelum dia mengenali Tao Ziyun. Ritian juga satu-satunya orang yang mengenali Tao Ziyun. Tunggu sampai Ritian selesai mengatakan ini. Ekspresi Qi Feng dan Ming Sihai langsung berubah menjadi abu mematikan. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa mereka akan bertemu dengan kultivator biasa yang legendaris dan menakutkan seperti Tao Ziyun di Lin Mansion. Lin Xiao juga memasang ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia memandang Lin Zihan dan kemudian Wu Yun. Beberapa tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Namun nyatanya, semua itu benar-benar terjadi di depan matanya. Orang ini benar-benar Tao Ziyun, dan dia kembali bersama Wu Yun. Senior, kami salah. Junior ini terlalu buta untuk melihat Taisan. Selamatkan hidupmu, selamatkan hidupmu. Saya harus mengatakan bahwa Ritian masih memiliki penglihatan yang baik. Meskipun dia tidak tahu mengapa keluarga Lin menghubungi seseorang seperti Tao Ziyun. Namun, dia tahu lebih jelas bahwa hal terpenting saat ini adalah menyelamatkan nyawanya sendiri. Melihat Ritian berlutut, Ming Sihai dan Qi Feng pun segera bersujud di tanah. Makanan memohon belas kasihan. Menyelamatkan hidupmu. Tao Ziyun tidak tergerak sama sekali dengan tindakan mereka dan mencibir. Senyuman ini membuat Ritian dan yang lainnya gemetar, dan permohonan ampun mereka segera terhenti. Dari cibiran Tao Ziyun, mereka mendengar niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia terbaring di tanah, gemetar ketakutan, dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mungkin masih banyak keraguan di hati mereka. Namun, betapapun banyaknya keraguan yang mereka miliki, hal itu hanya dapat membawa mereka ke neraka tanpa jawaban dalam kehidupan ini. Jika bukan karena kata-kata bodoh Ritian yang menghina Lin Zihan sebelumnya, mungkin Tao Ziyun tidak akan repot-repot menyerang mereka. Tapi dia baru saja mengatakannya. Kematian mereka bertiga sudah ditakdirkan sejak saat itu. Terlepas dari apakah dia akan menargetkan Lin Xiao dan Wu Yun, mereka bertiga tidak dapat meninggalkan tempat ini hari ini. Tiba-tiba, Tao Ziyun melambaikan lengan bajunya. Dalam sekejap, aura pembunuh yang menggigit, bercampur dengan aura kultivasi yang menakutkan, terbang menuju mereka bertiga, Ritian, membelah langit dan menutupi bumi. Bahkan sebelum mereka bertiga sempat berteriak, mereka sudah berada di bawah serangan mengerikan dari Tao Ziyun. Berubah menjadi kabut darah, bahkan tubuh fisik pun tidak tertinggal. Lin Xiao yang menyaksikan adegan ini juga merasa ketakutan. Bahkan alis Wu Yun berkedut. Dia sudah menebak betapa menakutkannya Tao Ziyun, tapi dia tidak menyangka itu akan begitu menakutkan. Dia bahkan tidak bergerak. Hanya dengan momentum kultivasinya, dia langsung menghancurkan Ritian dan 3 kultivator alam pencerahan lainnya menjadi berkeping-keping. Oke, ayo kita selesaikan. Tao Ziyun mengatakan ini pada Lin Xiao. Setelah mengatakan itu, dia memandang Lin Zihan dan berkata, "Zihan, bawa aku ke kamar untuk beristirahat." Lin Zihan mengangguk patuh, tidak sesulit biasanya. Sepertinya dia juga ketakutan dengan serangan keras dari Tao Ziyun tadi. Tunggu sampai Lin Zihan dan Tao Ziyun pergi. Lin Xiao mengirim seseorang untuk membersihkan ruang pertemuan. Pada saat yang sama, mereka tidak menyembunyikan apapun, kecuali identitas Tao Ziyun, mereka mengirim orang untuk menyebarkan segalanya. Lalu dia memimpin Wu Yun dan meninggalkan ruang pertemuan. Lin Xiao tidak sabar, dia memiliki terlalu banyak keraguan di hatinya dan ingin bertanya pada Wu Yun. Hari ini ditakdirkan untuk menjadi sensasi di 8 kabupaten. Tak lama kemudian, berita itu menyebar. Tak lama kemudian, terjadi sensasi di 8 kabupaten. Setelah makan malam, semua orang mengobrol. Di antara 8 kabupaten, 3 kabupaten paling kuat. Kepala Kabupaten Qiyun, Kabupaten Sanming, dan Kabupaten Riau memimpin putra mereka masing-masing. Sekelompok 6 orang pergi ke Lin Mansion, Kabupaten Yunling. Ingin mencuri pengantin. Tapi dia tidak tahu apa yang terjadi, dan dia langsung dibunuh oleh ahli dari Lin Mansion dengan teknik yang menggelegar. Mereka tidak pernah meninggalkan Lin Mansion lagi. Meski ada yang bingung dan ada pula yang tidak puas. Tapi faktanya mereka berenam tidak pernah meninggalkan Lin Mansion lagi. Tidak peduli seberapa besar ketidakpuasan dan kemarahan yang ada, itu hanya bisa diredam di dalam hati saya. Tidak ada lagi yang berani untuk tidak menghormati keluarga Lin. Di saat yang sama, kompetisi pencaksilat 8 kabupaten juga langsung menyerah. Berdasarkan kesepakatan,
Lin Mansion secara alami menjadi nomor satu dalam kompetisi seni bela diri di 8 kabupaten. Tanpa terlihat, status Lin Mansion di antara 8 kabupaten langsung meningkat berkali-kali lipat. Ada petunjuk kepemimpinan. Saat ini, di kamar Lin Xiao, ada berbagai macam pertanyaan tentang dia. Wu Yun mengatakan beberapa dengan jujur, sementara yang lain tidak jelas. Namun, ketika Lin Xiao mendengar bahwa Lin Zihan telah menjadi murid Tao Ziyun, dia bersemangat seperti anak berusia 3 tahun dan melompat. Di seluruh benua Manghuang, tidak ada seorang pun yang berani bersikap tidak sopan sama sekali saat menyebut nama Tao Ziyun. Lin Zihan bisa menjadi murid Tao Ziyun, yang sangat penting bagi Lin Mansion. Kemuliaan nenek moyangnya sudah dekat, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Namun, jika menyangkut identitas Lin Zihan, Wu Yun juga memecahkan keraguannya dan belajar dari Lin Xiao. Ternyata Lin Zihan bukanlah keponakan kandung Lin Xiao. Tapi dia adalah seorang yatim piatu yang dijemput saat itu. Dari sudut pandang ini, dapat dijelaskan mengapa Lin Zihan memiliki fisik yang langka seperti tubuh iblis 9 kesengsaraan. Tampaknya identitas di balik Lin Zihan dan orang tua kandungnya mungkin tidak sederhana. Pada titik ini, kompetisi seni bela diri antara 8 kabupaten telah berakhir. Sudah waktunya Wu Yun kembali ke benua timur. Sekarang burung botak itu mungkin sudah tidak sabar menunggu. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan, Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 1080 Saudara Berkumpul. Setelah masalah ini selesai, Wu Yun dan rombongannya yang terdiri dari 3 orang tinggal di Lin Mansion selama sehari. Di hari kedua, Wu Yun bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal, sudah waktunya kembali ke benua timur. Bagaimanapun, burung botak masih menunggunya. Dan Lin Zihan dan Tao Ziyun tidak akan tinggal lama di sini. Sekarang tubuh iblis 9 kesengsaraan Lin Zihan telah menekan serangan balasannya. Tapi itu saja, tidak ada obatnya. Oleh karena itu, kita tidak bisa meninggalkan Gunung Ziyun terlalu lama. Jika bukan karena kekhawatiran Lin Zihan bahwa 8 kabupaten ini akan kuat dalam seni bela diri, pamannya Lin Xiao akan berada dalam posisi yang dirugikan. Pendeta Tao Ziyun tidak akan membawanya pergi dari Gunung Ziyun. Menghadapi perpisahan, Wu Yun baik-baik saja, dia sudah terbiasa. Dia telah mengalami terlalu banyak perpisahan, dan kali ini dia terpisah dari Lin Zihan, dan dia tidak merasa begitu sedih karenanya. Tapi Lin Zihan berbeda. Sejak dia berada di Akademi Tianlong, dia menjalin hubungan dengan Wu Yun karena angan-angan. Dalam hatinya, dia memikirkan Wu Yun setiap menit. Tidak apa-apa jika mereka tidak bertemu satu sama lain, tetapi setelah menghabiskan beberapa hari bersama, perasaannya terhadap Wu Yun di dalam hatinya sekali lagi semakin membesar. Begitu saya mendengar Wu Yun pergi, air mata langsung jatuh. Dalam hal ini, Wu Yun hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Mungkin dia terlalu tidak bisa ditoleransi sehingga dia ingin membawa Lin Zihan bersamanya. Tapi dia tahu lebih jelas bahwa Lin Zihan tidak boleh meninggalkan Tao Ziyun sebelum serangan balik dari tubuh iblis 9 kesengsaraan dilenyapkan. Zihan, aku pergi. Kamu bisa berlatih dengan baik dengan senior Ziyun. Jangan khawatir, aku pasti akan pergi ke Gunung Ziyun untuk mencarimu. Melihat Lin Zihan yang menangis, Wu Yun memeluknya dengan lembut. Saudara Wu Yun, kamu harus datang kepadaku. Melihat kepergian Wu Yun, Lin Zihan berteriak pelan. Wu Yun berbalik, tersenyum dan mengangguk, lalu pergi. Melihat pemandangan ini, Tao Ziyun hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas. Dia merasa sangat kasihan pada murid kesayangannya Lin Zihan dan tidak ingin melihat murid kesayangannya menderita ketidakadilan. Terlebih lagi, dengan pengalamannya selama ratusan tahun, dia bisa mengatakan bahwa Wu Yun sebenarnya tidak memiliki perasaan yang begitu dalam terhadap Lin Zihan. Tapi bagaimana dia bisa memaksakan hal emosional seperti ini? Aku hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Biarkan saja. Namun, meski dia tidak bisa memaksanya, dia tetap merasa harus melakukan sesuatu. Nak, harap diingat bahwa Zihan mengabdi padamu. Jika kamu berani menggoda wanita di luar, berhati-hatilah aku akan menghancurkanmu. Wu Yun, yang sedang melangkah pergi, tiba-tiba mendengar transmisi suara dari Tao Ziyun di benaknya. Tiba-tiba dia tersandung dan hampir terjatuh. Kemudian dia berhenti tinggal, membuka Dragon Walk, dan terbang menjauh. Setelah Wu Yun pergi, pendeta Tao Ziyun juga meninggalkan Kabupaten Yunling bersama Lin Zihan. Saat dia keluar kali ini, dia masih memiliki beberapa hal yang harus dia tangani. Kemudian dia akan membawa Lin Zihan kembali ke Gunung Ziyun secara langsung. Di Kabupaten Yunling, Wu Yun berlari jauh-jauh. Meski perjalanan kembali ke benua timur memakan waktu lama, hal itu bukanlah hal yang asing baginya. Lagi pula, saya sudah bolak-balik beberapa kali. Sekarang setelah saya kembali, saya merasa sedikit emosional.
Kembalinya ke benua timur ini akan memakan waktu sekitar 10 hari dengan kecepatan penuh. Dan Wu Yun juga memiliki perasaan samar bahwa ada tanda-tanda terobosan dalam kultivasinya. Bersiaplah untuk mencari peluang mencapai terobosan dalam kultivasi. Sudah waktunya untuk terobosan. Sejak terakhir kali saya mencapai alam voli tingkat keempat, saya belum membuat terobosan selama hampir 2 bulan. Biasanya, sebuah terobosan sudah lama tertunda. Sangat disayangkan dalam 2 bulan terakhir ini, ia berlarian siang dan malam, dan selalu ada berbagai hal yang mengganggu lingkungannya. Saya tidak punya niat untuk berlatih sama sekali. Namun, energi spiritual yang dikumpulkan di dantiannya telah melampaui alam voli tingkat keempat, tetapi dia tidak punya waktu untuk menerobos. Sekarang saya akhirnya punya waktu luang, saatnya membuat terobosan. 10 hari kemudian, saat dia meninggalkan benua utara dan kembali ke benua timur. Wu Yun segera menemukan tempat persembunyian dan bermeditasi. Dalam waktu setengah jam, 2 suara dentuman terdengar dari dalam tubuh saya. Yang mengejutkan Wu Yun adalah dia tidak menyangka bahwa kali ini, tanpa bantuan apapun, dia benar-benar melonjak 2 tingkat. Mencapai alam lingkong tingkat ke-6. Saya tidak menyangka bahwa saya telah mengumpulkan begitu banyak energi spiritual di tubuh saya, menembus 2 level berturut-turut. Lumayan, lumayan. Wu Yun melihat kultivasinya sendiri, mengangguk berulang kali, dan cukup puas. Kecepatan kultivasi semacam ini sebenarnya sangat cepat. Setelah beberapa saat persiapan, Wu Yun terbang lagi, menuju ke arah Akademi Tianlong. Meskipun kampung halaman Wu Yun berada di benua selatan, dia agak bersemangat saat kembali ke Akademi Seni Bela Diri kali ini. Akademi Seni Bela Diri dapat dianggap sebagai rumah Wu Yun lainnya di benua timur. 3 hari kemudian, di ruangan Dekan Akademi Seni Bela Diri. Dekan Qi Xiuyuan memandang Wu Yun dengan sangat bersemangat. Meski Wu Yun tidak mengakuinya, nyatanya di hati Qi Xiuyuan, Wu Yun sudah menjadi muridnya. Gelar murid ini belum tentu merupakan warisan budidaya, melainkan semacam kasih sayang keluarga. Keduanya berbicara lama sekali. Qi Xiuyuan dipenuhi dengan emosi setelah mendengar kesulitan yang dialami Wu Yun di Jalan Beida. Dia menepuk bahu Wu Yun dan berkata, jalan jenius dan jalan kaisar selalu sulit dan berbahaya. Wu Yun, tidak ada keraguan bahwa jalanmu adalah jalan kaisar. Mengatasi banyak kesulitan dan rintangan, suatu hari nanti, kamu akan menguasai dunia dan memandang rendah semua orang dalam hidupmu. Wu Yun tersenyum dan mengangguk. Setelah menanyakan keberadaan burung botak itu, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Qi Xiuyuan dan langsung pergi mencari burung botak itu. Saudaraku, kamu akhirnya kembali. Jika kamu tidak kembali, aku akan menjadi gila. Aku akan tinggal di sini sepanjang hari dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika burung botak itu melihat Wu Yun kembali, dia melompat dengan semangat dan memeluk Wu Yun. Langsung, itu masih persaudaraan yang sama. Pria botak, terima kasih. Tanpamu, terakhir kali di kota Wolong, aku. Saudaraku, jika kamu memperlakukanku sebagai saudara, jangan katakan apa-apa. Wu Yun tersenyum dan tidak terus bersikap sok. Keluarkan bulu kehidupan dari ring. Benda ini harus dikembalikan kepada burung botak, itu adalah sumber kehidupannya. Setelah benda ini dihancurkan, burung botak juga akan menghilang. Burung botak itu tersenyum dan mengambil bulu kehidupan itu, seolah tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menepuk keningnya dan berkata, saudaraku, aku hampir melupakan sesuatu. Coba tebak siapa yang ada di sini. Burung botak itu memandang secara misterius ke ruangan dengan pintu tertutup di dalamnya. Mendengar kata-kata ini, tanpa sadar jantung Wu Yun bergetar. Karena, dia memikirkan Luo Yao. Meskipun dia tahu bahwa Luo Yao berada jauh di alam dewa, yang tidak mungkin terjadi, Wu Yun masih bertanya dengan gugup, pria botak, bukan. Jangan menggodaku. Mungkinkah Luo Yao ada di sini? Apa, Yao adikku ada di domain dewa. Bukankah aku sudah memberitahumu? Dia telah dihukum oleh ayahnya dan tidak bisa keluar. Saudaraku, kamu agak pelupa. Mengapa kamu memikirkan Suster Lo Yao kapan kamu membuka mulutmu? Apakah kamu tidak merindukanku? Saat itu, pintu kamar di dalam terbuka. Itu tidak lain adalah Xiao Jin. Xiao Jin, kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu di benua selatan? Wu Yun benar-benar terkejut. Dia benar-benar tidak memikirkan Xiao Jin. Ternyata Balber tidak melakukan apa-apa selama ini, dan pergi ke benua selatan untuk menjemput Xiao Jin. Hal lain yang mengejutkan Wu Yun adalah dia tidak menyangka Xiao Jin akan mengasingkan diri di benua selatan. Dia benar-benar meningkatkan level kultivasinya ke alam voli tingkat ke-7. Burung botak juga telah mencapai alam voli tingkat ke-7. Kedua bersaudara di depannya sudah 1 tingkat lebih tinggi dalam budidaya daripada dia. Pada saat ini, Wu Yun sangat bersemangat dan bersemangat. Kakak, Xiao Jin, pria botak. Ketiga bersaudara itu saling berpandangan dan berpelukan.
Wu Yun berkata dengan sedikit emosi, kami bertiga bersaudara akhirnya bersama lagi. Raja yang menghancurkan keluargaku. Ayo. Setelah saling berpelukan, mata burung botak itu menjadi dingin dan dia melihat ke kejauhan menuju pegunungan Warcraft tempat Raja Serigala Iblis berada. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan, Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat.